Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 578 sampai chapter 580. Beberapa waktu sebelumnya, saat helikopter lepas landas dengan gemuruh, bilah kipasnya menggulung kepingan salju di seluruh langit. Zhang Yi menyadari kalau mereka mundur dengan terburu-buru, karena itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa ini tidak normal. Jika Deng Shentong menang, kami tidak akan mundur secepat ini. Mungkinkah Deng Shentong telah gagal? Atau bahkan tewas? Pikir Zhang Yi sambil melihat keluar jendela. Kulit kepala Zhang Yi mati rasa. Dia tidak bisa membayangkan bahwa wilayah Jiangnan akan kalah dari kelompok Eclipse Moon 2 kali. Dan kali ini, pasukan kartu truf pun dikalahkan. Kalau benar, maka kekuatan kelompok Eclipse Moon benar-benar sulit untuk dinilai. Bagaimanapun, pasukan elit wilayah Jiangnan mati di tangan mereka. Pikir Zhang Yi, semua ini hanya tebakannya, tetapi apa yang terjadi di depannya memberinya firasat buruk. Saat Liang Yu melihat ekspresi Zhang Yi yang tidak beres, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang salah?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa. Mari kita tunggu dengan tenang untuk kembali ke kota." Setelah mendengar Zhang Yi mengatakan itu, Liang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dua helikopter bersenjata meninggalkan jangkauan kota Jiangning, Zhu Zheng menatap layar dan menekan tombol peluncuran Death of Love dengan tatapan garang. Bom, ledakan dahsyat terjadi di kota Jiangning. Di dalam helikopter Mo Zhongning sedikit bingung, setelah mendengar ledakan itu, dia berbicara dengan nada rendah. "Aku tidak menyangka kelompok Eclipse Moon begitu kuat. Markas besar bahkan menggunakan Love Death. Mereka juga mutan, jadi mengapa celah kekuatan kita begitu besar?" Li Weihai membuang napas. "Mereka bukan mutan biasa. Katanya mereka membunuh dan menjarah di mana-mana di Kanto, negara Neon. Mereka dianggap sebagai geng bandit paling ganas di Kanto. Tapi, sekuat apapun mereka tidak akan mampu bertahan dari Love Death," ucap Li Weihai menjawab sambil melihat ledakan Love Death dari jendela helikopter. Zhang Yi yang melihat itu semakin yain dengan tebakan dan melihat ledakan itu dengan wajah serius. Melihat Zhang Yi yang seperti itu, Liang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Kenapa kau terlihat begitu khawatir? Markas besar telah mengerahkan Love Death. Belum lagi orang-orang Eclipse Moon, bahkan Yuan Kongye setingkat Epsilon pun tidak akan bisa bertahan, kan? Firasatku selalu tidak enak, aku merasa mereka tidak akan mati semudah itu," jawab Zhang Yi singkat. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi kemudian menyusun kembali dan membuat asumsi tentang kekuatan kelompok Eclipse Moon berdasarkan data yang ada saat ini, dan tingkah kelompok Eclipse Moon. Sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, dan selalu dapat secara akurat meramalkan hasil pertempuran. Jadi, bisakah mereka meramalkan kemunculan Love Death? Saat Love Death terjadi, seluruh dunia mendapat beritanya, yang berarti kejadian ini tidak dapat disembunyikan. Setelah Love Death diluncurkan, hal ini segera menarik perhatian kekuatan regional utama di seluruh dunia. Seseorang meluncurkan Love Death. Pergi dan selidiki apa yang terjadi di negara Tiongkok. Sepertinya orang-orang di wilayah Jiangnan hanya bisa menggunakan trik ini untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon. 3 orang petinggi negara lain merespon dengan cepat. Di pusat komando, Zhu Zheng yang sedang duduk di kursi, dan suasana hatinya sangat berat. "Aku tidak menyangka akhirnya aku harus menggunakan trik ini untuk melawan sekelompok Ronin itu," pikir Zhu Zheng setelah meluncurkan Love Death. Sebelum Zhu Zheng bisa bernapas lega,
Yanti melaporkan situasi padanya. Panglima, melalui pengawas satelit, kami telah menemukan jejak kelompok Eclipse Moon. Mereka melarikan diri 10 menit yang lalu. Pupil mata Zhu Zheng tiba-tiba mengecil. Dia berdiri dengan tidak percaya dan bertanya. Mereka pergi lebih awal? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa meramalkan ledakan Love Death? Kata Zhu Zheng sangat terkejut mendengar laporan itu. Dia merasa seperti kelompok Eclipse Moon mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan menggunakan Love Death. Wajah Yanti tampak muram dan menunjukkan sebuah video pada Zhu Zheng. Ini adalah rekaman satelit kita. Mereka meninggalkan pusat ledakan 10 menit yang lalu. Zhu Zheng duduk dengan pandangan kosong di kursi, seolah-olah separuh jiwanya telah diambil dari tubuhnya. Kali ini, dia hancur total. Monster macam apa ini? Bahkan bisa menghindari Love Death. Mungkinkah mereka benar-benar memiliki orang yang bisa melihat jauh ke depan yang bisa memprediksi sebelumnya kalau kita akan menggunakan Love Death? Jadi bagaimana kita menghadapinya? Namun tak lama kemudian, Zhu Zheng menemukan titik buta dalam masalah ini. Peramal kelompok Eclipse Moon tidak bisa meramalkan masa depan dengan sempurna, karena itulah 5 orang dari mereka terbunuh. Salah satunya adalah Hana, seorang ninja wanita yang langsung dibunuh oleh Deng Shentong. Dan 4 lainnya adalah. Zhu Zheng tiba-tiba mengangkat kepalanya, ada cahaya aneh di matanya, sepertinya dia menyadari sesuatu. Benar, Zhang Yi. Zhang Yi tidak hanya membunuh 4 anggota kelompok Eclipse Moon, tapi juga membuat takut wakil kapten kelompok Eclipse Moon, Feng Huangyuan. Sepertinya Zhang Yi akan menjadi kunci untuk menghancurkan kelompok Eclipse Moon. Zhu Zheng kemudian berdiri dan berbicara dengan lantang, terkait pertempuran ini, tidak seorang pun yang hadir hari ini diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun kepada dunia luar. Jika informasinya bocor, mereka akan dicabut status kependudukan mereka di kota Blizzard dan diusir dari negara ini. Mengenai keluarga Deng, aku akan pergi dan berbicara dengan mereka secara langsung. Di kediaman keluarga Deng, Deng Yuanbo segera menerima berita bahwa Deng Shentong telah tewas dalam pertempuran. Terjadi beberapa drama di dalam keluarga Deng setelah mereka menerima berita kematian Deng Shentong. Setelah beberapa waktu di ruang kepala keluarga, Deng Yuanbo sedang berdiri menatap keluar jendela. Setelah itu Lian Cheng, pelayan keluarga Deng mengetuk pintu dan masuk. Dia menurunkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Tuan Deng, kami telah menanggapi orang-orang di kantor pusat sesuai dengan instruksi Anda." Deng Yuanbo hanya mengangguk perlahan. "HM?" Melihat ini, Lian Cheng mendongak, berpikir berulang-ulang, dan bertanya dengan sedikit kebingungan. "Tuan Deng, ini terlalu aneh. Bahkan jika Tuan Muda dan yang lainnya kalah, tidak mungkin sampai mati dalam pertempuran. Mengapa Anda setuju untuk bekerja sama dengan mereka? Tidakkah Anda bersikap terlalu lembut kepada mereka?" Hasil seperti itu tidak dapat diterima baik oleh Deng Yuanbo maupun Lian Cheng. Tim Tianshen tidak pernah terkalahkan. Semua anggotanya adalah muatan papan atas. Bagaimana mungkin mereka mati di tangan sekelompok Ronin? Lian Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki teori konspirasi dalam benaknya. Deng Yuanbo menyipitkan matanya, dan ekspresinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Suara perubahan keluar dari tenggorokannya. "Kita berada di perahu yang sama dengan wilayah Jiangnan, dan sekarang kita harus membantu menstabilkan wilayah Jiangnan." Ketika Lian Cheng mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya punya berpandangan pendek. Saya akan bertindak sesuai dengan instruksi Anda." Betapapun sedihnya dia, Deng Yuanbo, sebagai kepala keluarga Deng, harus bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Tidak diragukan lagi, adalah suatu tindakan yang bodoh jika memutuskan hubungan dengan pemerintah wilayah Jiangnan sekarang. Namun, masalah ini jelas belum berakhir. Mata Deng Yuanbo yang suram memancarkan cahaya menakutkan. Dia kemudian berkata, "Jangan sampai aku mengetahui siapa yang bekerja sama dengan kelompok Eclipse Moon. Jika tidak,
Bahkan Zhu Zheng tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Scene beralih ke sang MC Qia Zhang Yi. Dua helikopter bersenjata terbang kembali ke kota Blizzard. Ketika tiba di kota Blizzard, Zhang Yi menatap keluar jendela dengan hati-hati. Saat ini kota itu berada di bawah darurat militer dan ada tentara dengan senjata dan peluru tajam di mana-mana. Hal ini menegaskan kegagalan operasi tim Tianshan. Kota ini berada di bawah darurat militer. Sepertinya misi tim Tianshan telah gagal. Sangat disayangkan. Aku cukup menyukai karakter Deng Shentong. Pikir Zhang Yi, merasakan sedikit penyesalan di hatinya karena Zhang Yi masih berutang sekotak bom asal padanya. Setelah beberapa saat, dua helikopter itu pun mendarat. Pintu helikopter dibuka, dan Zhang Yi, Liang Yu dan Hua Hua berencana untuk keluar terlebih dahulu. Lagi pula, selain mereka, yang ada di dalam helikopter adalah pasien atau staf perawat, seseorang harus memindahkan mereka ke bangsal nanti. Namun, setelah dia melangkah turun, Zhang Yi melihat selusin anggota tim Yanyun berdiri di luar. Setelah melihat Zhang Yi, seorang perwira berpangkat mayor maju dan dengan hormat memberi Zhang Yi hormat militer standar. Selamat datang kembali, Tuan Zhang Yi. Terima kasih atas kontribusi luar biasa Anda dalam pertempuran ini. Anda membunuh 4 anggota Eclipse Moon seorang diri dan memulihkan martabat wilayah Jiangnan. Bukan, martabat negara Tiongkok. Sebagai seorang eksekutif senior Yanyun, tentu saja dia tahu apa yang terjadi di kota Jiangning. Nada bicara sang mayor penuh kekaguman dan kegembiraan. Hampir semua anggota tim Tianshan tewas dalam pertempuran, kecuali Deng Shentong yang membunuh seorang anggota kelompok Eclipse Moon. Zhang Yi, di sisi lain, membunuh 4 anggota Eclipse Moon. Jika bukan karena itu, maka wilayah Jiangnan akan benar-benar dipermalukan dalam pertempuran ini. Mayor Yanyun melirik ke samping, dan tiba-tiba seorang prajurit datang sambil memegang sebuah piring yang dilapisi kain sutra di tangannya. Ada beberapa kartu hitam yang diletakkan di atasnya, yang tampak seperti logam dan sedikit seperti bahan sintetis. Mayor Yanyun mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya ke tangan Zhang Yi. Ini adalah kartu poin yang Anda dapatkan dari misi ini. Dengan kartu ini, Anda dapat melakukan pembelian di kota Blizzard dan menukar berbagai perlengkapan di kantor pusat. Mayor Yanyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, total poin yang Anda peroleh dari misi ini adalah 420 juta poin. Nilai poin sama dengan mata uang sebelum kiamat. Mata Zhang Yi tiba-tiba berbinar. Dia mengambil kartu skor, lalu berjalan ke arah Mayor Yanyun dengan sikap SKSD. Dia merangkul bahunya. Bisakah aku membeli banyak hal dengan hal ini? Tanya Zhang Yi dengan penuh motif tersembunyi. Mayor Yanyun kemudian berbicara pelan, beberapa material memerlukan izin untuk dibeli, seperti senjata dan peralatan yang dibuat dengan teknologi mutakhir. Tapi, dengan mempertimbangkan pencapaian Anda, sebagian besar perlengkapan bisa Anda beli. Kartu poin Anda berlevel tinggi dan bisa membuka gudang material yang sesuai, tetapi untuk sekarang Anda tidak bisa pergi. Mendengar kalau dia tidak bisa pergi, Zhang Yi melirik Mayor Yanyun dengan heran. Memang ada apa? Tanya Zhang Yi bingung. Mayor Yanyun menjawab, kami telah menerima perintah dari petinggi bahwa Anda diharuskan bergerak dalam area yang ditunjuk dan tindakan apapun harus dilaporkan ke atasan. Kata-kata itu membuat orang-orang yang tidak ada di panel gambar ini saling berpandangan dengan terkejut. Bukankah ini berarti Zhang Yi kadi tahanan rumah? Pikir mereka. By the way, siapa yang mode radia? Ayo cek layar HP atau monitornya. Zhang Yi menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu senyum penuh arti muncul di bibirnya. Sepertinya kekalahan dalam perang ini berdampak besar pada kota Blizzard, sampai membuat para petinggi ingin mengendalikan situasi, dan hanya bisa memaksa kami yang mengetahui situasi tersebut untuk diam sementara. Pikir Zhang Yi lalu bicara, baiklah, aku mengerti. Bagaimanapun, aku punya kemampuan untuk bepergian melintasi ruang dan mengabaikan semua serangan fisik. Mayor Yanyun menghela napas lega, lalu mengulurkan tangannya ke samping dan berkata, kalau begitu, silakan ikuti saya.
Dia meminta Zhang Yi dan Liang Yu masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan untuk mengantar mereka. Setelah beberapa waktu Zhang Yi dan Liang Yu dan tentu saja Huhua segera tiba di daerah baru. Ini bukan lagi gedung apartemen tempat mereka tinggali sebelumnya, tetapi telah memasuki area A, tempat yang mirip dengan area villa. Mereka turun dari mobil, lalu Mayor Yanyun berkata kepada Zhang Yi, "Anda dan teman-teman Anda akan tinggal di sini untuk sementara. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menghubungi tentara yang ada di sekitar. Kalau begitu, saya harap Anda menikmati masa tinggal yang menyenangkan di sini." Zhang Yi mengangguk padanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mayor Yanyun kemudian meninggalkan area villa. Namun, di sekitar villa, ada prajurit pengawal Yanyun dengan senjata laras panjang menjaga villa Zhang Yi. Jadi jika Zhang Yi mencoba pergi, mereka akan mengetahuinya. Zhang Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Sepertinya masalah ini menjadi masalah yang lebih serius." Setelah mereka masuk ke dalam villa, Huahua melompat ke sofa dan mulai berguling. Liang Yu juga duduk di sofa dan ekspresinya sedikit khawatir. "Apakah wilayah Jiangnan menempatkan kita dalam tahanan rumah? Kita jelas baru saja memberikan kontribusi, mengapa mereka memperlakukan kita seperti ini?" Zhang Yi mengangkat bahunya. "Apalagi yang bisa terjadi? Mungkin karena kekalahan dalam pertempuran ini telah mengubah situasi di kota Blizzard. Bahkan mungkin ada perebutan kekuasaan di antara para petinggi. Siapa tahu? Singkatnya, selama hal itu tidak mengancam keselamatan kita, maka tidak masalah. Aku tidak peduli dengan hal-hal lainnya." Berdasarkan penampilannya yang luar biasa dalam perang kali ini, petinggi kota Blizzard pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Dilihat dari perlakuan saat ini, Zhang Yi bahkan berpikir bahwa mereka akan membuat Zhang Yi menjadi kapten. "Mereka mau aku menjadi kapten, aku harus mencari cara untuk menolaknya. Menjadi terlalu baik juga merupakan suatu masalah." Cap Zhang Yi memegangi kepalanya. Mendengar itu, Liang Yu tidak bisa tenang. Setelah berpikir lama, dia menyarankan untuk menelepon orang-orang di shelter. "Haruskah aku menelepon ke rumah untuk memberitahu mereka bahwa aku aman? Jika kelompok Eclipse Moon melarikan diri dari kota Jiangning, mungkinkah mereka melarikan diri ke kota Tianhai? Kota Tianhai tidak bisa bertahan dengan kekuatan saat ini." Zhang Yi kemudian mengeluarkan telepon satelit. Semua telepon yang mereka gunakan di shelter telah dienkripsi dan bahkan distrik Jiangnan tidak dapat memantaunya. "Kau benar. Aku perlu menghubungi Yang Xinxin dan yang lainnya," ucap Zhang Yi menjawaban perkataan Liang Yu sambil menghubungi Xinxin. Panggilan itu segera diangkat. Zhang Yi mendengar suara khawatir Yang Xinxin, dan nadanya sangat tidak stabil. "Kakak Zhang Yi, bagaimana keadaan kota Blizzard? Kami semua ketakutan setengah mati. Ledakan Love Death di kota Jiangning menyebabkan semua peralatan elektronik kita untuk sementara kehilangan fungsinya." Zhang Yi mendengar kekhawatirannya dan tersenyum. "Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Tidak ada yang aneh terjadi di kota Tianhai akhir-akhir ini kan?" Yang Xinxin menghela napas lega. "Masih sama seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Tidak terjadi apa-apa adalah berita terbaik." Apapun yang terjadi, Zhang Yi berharap markasnya bisa tetap damai. Zhang Yi berkata, "Aku akan memberitahumu sesuatu, tapi ingat, ini harus dirahasiakan. Hal bagus jika kau mengetahuinya, dan orang lain di shelter tidak perlu mengetahuinya untuk sekarang. Kali ini, misi kota Blizzard untuk menaklukkan Eclipse Moon gagal, dan status kelompok Eclipse Moon saat ini tidak diketahui. Kota Tianhai sangat dekat dengan kota Jiangning, jadi jangan meninggalkan tempat perlindungan. Jika kau menemukan sesuatu yang salah, segera beritahu aku dan bersembunyilah di ruang bawah tanah. Selain itu, kau juga harus memberitahu Xiao Honglian untuk melatih mereka. Kau tidak perlu menjelaskan situasi spesifiknya. Cukup beritahu mereka untuk berhati-hati terhadap gerakan apapun di sekitar mereka dan bersiap untuk bersembunyi di tempat perlindungan kapan saja." Di shelter, setelah Yang Xinxin mendengarkan kata-kata Zhang Yi, dia terdiam sejenak,
lalu bicara, "Baiklah, aku mengerti kakak. Aku juga telah melakukan beberapa penelitian tentang kelompok Eclipse Moon. Aku menemukan beberapa informasi yang sangat menarik. Aku akan mengirimkannya padamu setelah selesai memfilternya." Zhang Yi sedikit terkejut. "Oh, benarkah? Wilayah Jiangnan juga telah melakukan beberapa penelitian tentang kelompok Eclipse Moon, tapi mendapatkan data yang terbatas. Bagaimana kau melakukannya?" Yang Sinsin tersenyum misterius. "Siapa yang bisa dibandingkan denganku, para programmer di wilayah Jiangnan? Meskipun mereka memiliki keunggulan peralatan yang baik di wilayah itu, keahlian mereka tidak setingkat denganku." Zhang Yi tersenyum. "Kau benar, kau harus aman. Pastikan untuk menjaga keselamatanmu," kata Zhang Yi membalas. Yang Sinsin tampak gembira, dan hatinya dipenuhi rasa gembira karena Zhang Yi sangat. "Kakak, apakah kau hanya menelepon Sinsin? Atau apakah kau juga menelepon orang lain?" Zhang Yi terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku meneleponmu lebih dulu." Yang Sinsin berkata sambil tersenyum, rona aneh muncul di wajahnya. "Aku tahu kakak sangat mencintai Sinsin. Jangan khawatir, Sinsin tidak akan mengecewakanmu. Sinsin tidak akan menjadi beban dan bisa melindungi diri sendiri. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban. Sinsin adalah yang terbaik, kau selalu membantuku," jawab Zhang Yi dengan cepat. "Baiklah, terima kasih kakak. Aku masih ada urusan lain, jadi aku tutup dulu teleponnya. Sampai jumpa kakak," ucap Sinsin sambil berjalan meninggalkan ruang kontrol. "Sampai jumpa," jawab Zhang Yi, lalu menutup telepon. Singkat cerita, Yang Sinsin tiba di depan ruang rumah sakit Shitter. Di sana KR sudah menunggunya. "Saudari, ayo kita mulai percobaan itu," ucap Yang Sinsin setelah membuka pintu masuk rumah sakit Shitter. Setelah itu chapter 578 sampai chapter 580 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, "Bang kok sering belibet? Ampun puh, aku ngetiknya tipe mulu. Ngomong-ngomong, aku sekarang baca novelnya." Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.